bareng-bareng dan ada temanku juga yang masih ngamen sampai sekarang, masih ada di Pasuruan. 5 SD udah tinggal sendiri. Ya, 5 SD keliling-keliling. 5 SD udah di jalan. Udah di jalan tapi aku tetap sekolah, Mas. Oke. Jadi Di jalan ngapain? jadi rute perjalanan hidupnya itu Mas setiap hari itu aku pulang sekolah, habis pulang sekolah aku jualan ibuku cilok sama martabak ke rumah sakit di Pasuruan. Udah jual sampai sore pulang, habis maghrib aku berangkat ke alun-alun. Ngapain? Berangkat ke alun-alun Pasuruan untuk ngamen. Setelah ngamen jam 1 malam aku istirahat di situ. Terus jam 3 aku lanjut ke pasar Pasuruan. Pasar Gading Pasuruan untuk ngamen lagi. 4:30 aku pulang. Sekolah. Sampai rumah tidur sebentar, jam 6:30 mandi berangkat. Jadi sampai di SD sama SMP Pojentra itu aku dikenal yang sering tidur. Tapi banyak guru-guruku yang support karena dia sering ketemu aku ngamen malam-malam. Gitu. Karena kondisi keadaan mengharuskan seperti itu. Iya. Akhirnya terbiasa hidup di jalanan. Iya. Jadi udah tahu kehidupannya orang di jalanan kayak gimana. Kumpul sama orang-orang ngamen sama copet apa. Lah bisa masak gimana ceritanya? Kata dari kelas 3 SD belajar. Kalau masak memang udah dari kelas 3 SD, Mas. Jadi ngelihat ibu masak, bawang putih aku tusuk, aku bakar, aku cobain bawang putih kayak gini. Bawang merah aku tusuk di kompor yang pakai minyak gas. Coba sampai akhirnya aku bisa masak. Jadi kelas 3 SD itu aku udah bisa bikin sambal terong, bikin sayur asem, sayur bening gitu. Oke. Hidup nyaman mulai kapan? Damar lahir? Hidupnya ini masih belum, Mas. Hidup nyaman itu dia lahir itu umur 6 bulan 7 bulan, Mas. Hidupku udah mulai enak, Mas. Sebelumnya? Sebelumnya ya aku jualan di kantin sekolah sama istriku sama hamil besar kayak gitu. Kata sampai dititip-titip. Iya, sampai dia waktu itu sering dititipin ke anak-anak SMK Negeri 1 Cipto itu. Karena Pasuruan. Ya karena aku sama istriku jualan. Nitip anakku nih gitu, Ya, diasuh sama mereka. Karena dia kan dari kecil kan nggak rewel kalau digendong. Jadi Lucu. banyak digendongin anak-anak untuk, ayo sini Damar tak mongi, Mas tak mongi itu tak gendong gitu. Oh jadi masak di kantin juga? Di kantin. Kantin sekolah? Ya, jadi subuh itu kita udah ke pasar, udah di kantin. Tapi bener tuh Damar tuh lihat ayah perjuangannya susah kan hidupnya kan. Damar beruntung, ayah alhamdulillah sekarang udah punya pekerjaan yang lebih baik, bisa beliin game, bisa sekolahin kamu. Kamu peluk dong ayahnya dong. Nah. Sayang sama ayah ya? Sayang. Sayang banget. Dan ini kita lihat video kejahilan King Abdi ke Damar ya. Kita lihat nih. Makan apa? Itu makan apa? Jadi waktu itu kita makan di salah satu warung, Mas. Dan di depan tuh ada kayak jeruk gitu loh. Lah aku lihat di TikTok ini jeruk kayaknya bisa dimakan sama kulitnya gitu. Tak coba ternyata ketir, Mas. Tapi lu pura-pura enak? Iya. Terus lihat ya ini kayaknya bisa untuk dicobain di anakku nih gitu. Bundanya tak suruh ngerekamin. Sayang, kameranya sayang gitu. Ini enak sayang, ini bisa dimakan pakai ini Mar gitu. Sama kulitnya. Beneran tak gitu. Beneran ya coba. Saya bilang ternyata itu muntah dia. Tapi berarti perubahan kehidupan itu apa pemicunya? Ya saya punya pemikiran kalau anak jalanan itu nggak akan selamanya terus ada di jalan. Terus salah satu hal yang bikin kenapa saya pasang tato karena ini buat motivasi hidup supaya saya nggak akan malas. Karena orang kalau udah tatoan nggak akan kerja di kantor, nggak akan bisa kerja jadi pegawai negeri segala macam. Jadi gimana caranya kamu bisa tetap jadi petarung, kamu bisa tetap nggak males, yaitu yang saya lakuin. Untuk Damar pilihan aja buat dia. Yang penting dia bisa tanggung jawab, dia udah punya penghasilan sendiri, dia mau tatoan mau apa itu pilihan hidupnya dia. Nggak pernah kamu harus jadi ini nggak. Tapi dia ini karena memang udah melewati proses kehidupan anak jalanan dari bawah, jadi bener-bener udah punya apa ya?
udah punya mental yang kuat. Ya mudah-mudahan Damar juga anaknya juga mendapatkan mental yang kuat walaupun kondisi hidupnya Amin. berbeda ya nggak Amin, sih? amin, amin. Karena untuk jadi kuat itu bukan berarti dari kenyamanan atau ketidaknyamanan itu sendiri. Tapi hebat, tepuk tangan dong buat King Abdi. Nah, setelah ini kita juga akan kedatangan chef ganteng yang pernah jadi rival Raffi Ahmad dalam merebut hatinya BCL. Apa? Sesaat lagi ya, tetap di sini di FVP Farel Pagi.